Latifah membuka jendela rumah dinas. Angin pagi membawa aroma bau daun basah dan tanah berembun. Ia menarik napas panjang, lalu menatap perut silikonnya yang sudah melekat sempurna di bawah daster hamil bermotif bunga-bunga. Perut itu berat dan mengganggu, tapi kini sudah tak terlalu asing. Latifah berdiri di depan cermin besar. Tangannya perlahan menyentuh bagian tengah perut, lalu mengusapnya dengan gerakan memutar kecil, seperti yang diajarkan oleh Sersan Mila semalam. Nanti pas di desa, kebiasaan kecil kayak gitu penting banget. Orang-orang kadang memperhatikan dengan detail, kata Sersan Mila lewat video call. Gadis itu melirik bayangannya di cermin. Matanya sedikit bengkak karena tidur larut, tapi senyumnya muncul tipis-tipis. Kamu ngelus-ngelusnya udah mirip. Suara berat itu tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Latifah menoleh dengan cepat. Agak terkejut, tapi masih bisa bersikap tenang. Rizky berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos hitam dan celana training. Wajahnya masih setengah mengantuk dan rambutnya acak-acakan. Entah kenapa, hal itu justru membuat ia tampak lebih manusiawi di mata Latifah. Ya iyalah, jawab gadis itu dengan ketus, masih sebal karena perkataan Mayor Rizky tadi malam. Aku kan pinter, makanya bisa jadi perawat militer. Pria itu mengangkat sudut bibirnya dengan tatapan remeh. Ia berjalan ke arah rak sepatu dan mulai memakai sepatu olahraga yang ia bawa sendiri lewat pintu belakang. Pagi ini kita latihan rutinitas rumah tangga. Mulai dari beresin rumah, sarapan, terus simulasi aktivitas harian. Ngapain aku latihan beresin rumah? Latifah mendengus kecil sambil membetulkan letak sandal. Kedua tangannya sibuk memasang jilbab instan polos berwarna kuning. Karena di kampung nggak ada yang namanya pembantu. Dan kalau kamu terlalu rajin dan bersih kayak di asrama, orang-orang bakal curiga, sahut Rizky sambil bangkit berdiri. Latifah mengambil sapu dari sudut ruangan, lalu mulai menyapu lantai dengan gerakan malas. Nanti kalau di rumah penyamaran, kita bersih-bersihnya gantian kan mas? Tanyanya dengan nada serius. Rizky menatap sebentar. Suami itu tugasnya nyari duit, bukan bersih-bersih. Jawaban itu membuat Latifah naik pitam. Siapa yang ngomong kayak gitu mas? Dalam agama, suami itu wajib menyediakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nggak ada tuh kewajiban istri bersih-bersih sendiri tiap hari. Dalam agama, tugas istri itu cuma 2, yaitu taat kepada Allah dan patuh pada suami. Jadi, kalau suami nyuruh kamu, nggak usah dilanjutin, aku udah tahu lanjutannya, potong Latifah sambil menyapu dengan kesal. Letnan Bima dan Sersan Mila mengawasi mereka dari jauh. Keduanya tersenyum geli melihat pertengkaran suami istri yang terlihat begitu alami. Jam 2 sore, kita akan latihan bela diri dan reaksi taktis. Ayo, sekarang kita latihan ke pasar bareng. Simulasi belanja buat masak, kata Mayor Rizky. Aku harus masak beneran hari ini? Beneran lah, kamu bisa nggak bikin sambal terasi? Latifah berkacak pinggang dengan wajah sombong. Bisa dong, mas bakal terharu pas cobain sambal terasi buatanku. Halah, tong kosong nyaring bunyinya, ujar pria itu sambil berjalan lebih dulu. Latifah menyimpan sapu dengan wajah memerah, menahan amarah. Giginya gemeretak. Mereka menyusuri area sekitar barak seperti sedang berbelanja sungguhan. Mayor Rizky membawa tas belanja kain, sementara Latifah berjalan dengan langkah lebih lebar karena beban di perutnya. Setiap kali mereka berpapasan dengan tentara lain, Latifah otomatis memegang kain baju kaos di bagian pinggang pria itu. Rizky menoleh. Bagus. Refleks kamu udah mulai terlatih. Sesekali mereka berdebat kecil soal menu makan siang. Rizky mau beli ayam, Latifah bersikeras memilih tahu tempe biar lebih hemat. Aku yang masak, jadi aku yang milih, ucap gadis itu. Emang kamu yang masak, tapi aku juga bakal makan, balas Mayor Rizky dengan suara berbisik. 3 tentara yang duduk tak jauh dari mereka mengamati dengan heran, lalu tersenyum melihat interaksi itu. Menjelang sore, mereka berada di tempat latihan. Latifah mengenakan seragam lapangan dengan pelindung siku dan lutut, berdiri di hadapan Rizky yang sudah dalam posisi siaga. Siap? Tanya pria itu. Siap, tapi... Mas jangan mukul beneran ya. Kalau kamu nggak fokus, rasa sakitnya nggak datang dari aku, tapi datangnya dari diri kamu sendiri. Nggak berperasaan, keluh Latifah. Latihan dimulai. Mayor Rizky menyerang pelan dari sisi kanan, dan gadis itu menangkis sesuai instruksi. Mereka mengulangi gerakan beberapa kali, kombinasi tangkisan, kuncian, dan cara menjatuhkan lawan dengan aman. Latifah terengah-engah setelah 10 menit. Perut silikon membuatnya cepat kelelahan. Ayo, cepetan! Tarik napas dari hidung, buang dari mulut,
kata Mayor Rizky. Nggak usah bawel, latihan ini tuh lebih susah dari waktu aku tugas di daerah konflik, tahu nggak? Gumam Latifah sambil membungkuk, menahan kedua lututnya yang gemetar. Kamu harus bisa melindungi diri. Kalau penyamaran terbongkar dan kita nggak sempat minta bantuan, kamu cuma bisa ngandelin diri kamu sendiri. Latifah menatap wajah Mayor Rizky dari bawah. Keringat menetes di pelipis pria itu, tapi ekspresi wajahnya tetap teguh seperti tembok beton. Tapi kalau Mas ketahuan duluan, aku harus nolong Mas juga, tanyanya dengan pelan. Rizky berkacak pinggang. Tolong aja diri kamu sendiri, nggak usah sok jadi pahlawan buat aku yang udah pengalaman. Ih, sombong, nyesel aku nanya kayak gitu. Malam tiba. Di rumah dinas sementara, cahaya lampu menerangi ruang tengah. Di depan mereka, terbentang peta desa Panglungan, denah rumah, dan daftar rutinitas mingguan. Latifah duduk bersila di lantai, membolak-balik buku catatan. Rizky duduk bersandar di dinding, mengenakan kaos putih dan celana santai. Jadi, besok kita berangkat jam 5 pagi? Tanya Latifah sambil menulis ulang jadwal kontrol ke Posyandu. Iya, perjalanan darat sekitar 4 jam. Kita akan sampai sebelum duhur. Tetangga kita mungkin bakal ke rumah buat nyambut. Langsung datang, Mas. Latifah memicingkan mata. Gimana kalau kita lagi nggak siap? Makanya malam ini, kita harus review semuanya, jawab Mayor Rizky. Pria itu berdiri dan membuat 2 cangkir teh menggunakan air panas dari termos yang ia bawa tadi malam. Ia duduk kembali, menyodorkan 1 cangkir kepada Latifah. Makasih, gumam gadis itu, agak kaget. Rizky menyesap tehnya duluan. Ayo, sebutkan siapa nama kamu, asalmu, pekerjaan sebelum pindah, kenapa kamu pindah sebelum lahiran, dan siapa nama tukang sayur langganan kamu di sini. Latifah menegakkan punggung. Nama samaran, Latifah Prasetya. Asal dari kota Jakarta. Dulu kerja di klinik kecil sebagai perawat. Sekarang fokus jadi ibu rumah tangga. Yanto, sambungnya lagi. Alasan pindah, mau lahiran di kampung biar lebih tenang. Udara di kampung juga lebih bersih, serta lebih sehat buat ibu hamil dan bayi. Rizky mengangguk puas. Bagus, tapi kamu masih sempat mikir sebelum jawab. Masih nervous, akunya sambil memeluk lutut. Serda Latifah, kata Mayor Rizky dengan wajah serius. Kamu nggak boleh nervous setelah sampai di kampung. Kamu nggak usah takut, karena kita bakal jalan bareng. Kalau kamu jatuh, aku bakal bantu kamu buat berdiri. Latifah menoleh padanya. Mata mereka bertemu. Tak ada senyum, tak ada gurauan. Hanya keheningan yang baru, kali ini terasa tulus. Beberapa detik kemudian, gadis itu bangkit dan mulai membereskan dokumen. Aku mau tidur agak cepat malam ini. Mayor Rizky ikut berdiri. Aku bakal bangunin kamu jam 4 subuh. Mau kemana? Tanya Latifah dengan wajah penasaran. Mau ketemu Letnan Bima, Letkol Yudhistira sama Kolonel Bram. Kamu tidur aja dengan nyenyak, aku nggak bakal pulang sebelum subuh. Mas, kenapa? Sikap Mas agak manusiawi malam ini. Rizky menatap dengan alis bertaut. Emang biasanya aku kayak apa? Kayak beton, batin Latifah sambil tersenyum sendiri, lalu menggeleng cepat. Ia menghilang di balik pintu kamar. Di ruang tengah, Mayor Rizky menatap perut silikon yang tergeletak di atas kursi. Ia menyentuhnya sebentar, lalu mematikan lampu dan mengunci pintu dari luar. Malam ini adalah malam terakhir mereka sebelum segala kepura-puraan itu menjadi nyata. Latifah menggigit bibir bawahnya saat naik ke dalam bus kota yang sudah setengah penuh. Bau solar, debu, dan asap rokok bercampur di udara membuatnya sedikit mual. Gadis itu memeluk perut silikon di balik gamis longgar warna coklat susu. Tangannya otomatis mengusap perut palsunya pelan-pelan. Di belakangnya, Rizky mengangkat 2 tas besar ke bagasi atas dengan gerakan ringan, lalu duduk di sampingnya. Kamu baik-baik aja kan? Bisiknya sambil merapikan posisi duduk. Latifah mengangguk kecil. Sejauh ini aku masih bisa napas. Kalau mual bilang, nanti aku minta kantong plastik ke sopir. Gadis itu menatap heran. Buat apa? Buat nampung muntahan kamu. Ih, Latifah menampakkan wajah jijik. Lah, emang gitu. Mayor Rizky mendekat. Awas aja kalau kamu sampai muntah nggak bilang-bilang, bisiknya. Latifah melirik sebal. Namun, sebelum ia sempat merespon, suara mesin meraung dan bus mulai melaju. Jendela bergetar pelan. Pemandangan kota perlahan berganti menjadi sawah-sawah hijau dan bukit kecil. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Mayor Rizky lebih banyak diam dan hanya sesekali mengatur posisi duduk atau melirik keluar jendela.
Latifah sibuk menjaga ekspresi. Ia mencoba masuk ke dalam perannya sebagai istri hamil 7 bulan yang akan memulai hidup baru di desa. Begitu turun di terminal kecil desa Panglungan, udara langsung terasa berbeda, lebih bersih dan segar. Seorang wanita paruh baya berseragam PNS sudah menunggu sambil tersenyum ramah. Namanya Bu Retno, bidan desa yang ditunjuk untuk menjadi penyambung lidah mereka. Wah, akhirnya datang juga ya. Saya Bu Retno, dari Pustu Panglungan. Selamat datang, Mbak Latifah, Mas Rizky. Ia menyalami mereka dengan hangat. Duh, perutnya udah gede ya. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Latifah tersenyum lembut. Amin, Bu. Iya, ini udah masuk bulan ke-7, lagi gampang capek. Nah, cocok kalau pindah ke sini. Udara di desa ini enak, jalannya juga nggak terlalu nanjak. Yuk, saya antar kalian ke rumah. Sentuhan itu membuat dirinya juga merasa sedikit lebih tenang. Bu Retno membantu mereka masuk dan memberitahukan hal penting. Nanti akan ada posyandu di balai dusun. Datang ya, Mbak. Pemerintah sangat memperhatikan kesehatan ibu hamil. Siap, Bu, jawab Latifah. Rizky melihat jam tangannya. Kapan kami melapor ke Pak RT? Tidak usah melapor. Tetangga-tetangga tadi pasti sudah jadi corong informasi ke Pak RT. Dan besok pagi, rumah ini pasti sudah masuk lingkaran arisan ibu-ibu PKK. Ujar Bu Retno dengan tawa kecil. Setelah pamit, wanita itu segera pergi, meninggalkan Latifah dan Mayor Rizky di rumah baru mereka. Suasana berubah canggung. Rizky segera membuka kantong kain dan mengeluarkan termos kecil dari dalamnya. Ia meletakkannya di meja makan sederhana. Kamu mau teh hangat? Tawarnya. Latifah menatap heran. Itu termos yang Mas bawa ke aku buat latihan. Mayor Rizky mengangguk. Iya, katanya teh manis hangat bisa bikin bumil, jadi lebih rileks. Latifah tersenyum geli. Teh manis juga bisa bikin diabetes kalau kebanyakan, Mas. Pria itu mendekat, tatapannya agak tajam. Kita harus hidupin peran ini sampai kita sendiri kadang nggak bisa bedain mana yang nyata, mana yang misi. Bisiknya dengan wajah memerah. Latifah merasa kesal mendengar bentakan pelannya. Tapi, bukan berarti Mas harus paksa aku minum teh manis tiap hari. Balasnya dengan suara berbisik yang tak kalah ngotot. Wajahnya memerah. Ya udah, terserah kamu. Mayor Rizky mundur ke arah termos dan menumpahkan isinya dengan kasar ke dalam saluran pembuangan air. Pria itu hampir membanting termos ke rak piring, tapi urung dan meletakkannya pelan-pelan. Setelah itu, ia langsung keluar. Latifah terdiam, terkejut melihat amarah pria itu. Latifah berdiri ragu di ambang pintu kamar, mengenakan piyama longgar dan kaus kaki tebal. Perut silikon di balik bajunya membuat gerak-geriknya masih terasa canggung. Di belakangnya, Rizky masuk sambil membawa sebotol air minum dan handuk kecil di pundak. Matanya menelusuri kamar sederhana itu. Ranjang kayu dengan 2 bantal dan 1 bantal guling. Maaf soal yang tadi, ujar Latifah, akhirnya membuka suara setelah seharian tidak saling bicara. Mayor Rizky masih enggan menatap. Nggak usah dibahas, dan kalau kamu masih canggung tidur bareng, aku bisa ngambil kursi panjang di dapur. Latifah memutar bola matanya. Nggak usah ngambek lagi kalau akunya udah ngalah, Mas. Udahlah, kita kan pasangan suami istri. Gimana mau kelihatan alami kalau tidurnya misah? Gadis itu mengambil bantal guling dan meletakkannya di tengah ranjang. Ini garis gencatan senjata dari aku, ujarnya dengan wajah yang masih sebal. Rizky berusaha menurunkan egonya dan kembali fokus ke misi. Kamu serius? Nggak usah nanya lagi dan selesaikan aja semuanya dengan cepat. Latifah memanjat ke sisi kiri ranjang, lalu merebahkan diri dengan hati-hati. Bantal guling ini taruhannya adalah nyawa kamu, Mas. Awas kalau sampai lewat. Pria itu tak menjawab, hanya mematikan lampu dan naik ke sisi kanan ranjang dengan gerakan cepat dan efisien. Tanpa suara, mereka berbaring dalam diam, hanya dipisahkan oleh bantal guling yang memanjang di antara mereka. Hening. Beberapa menit berlalu. Mas selalu begini ya kalau lagi tugas? Tanya Latifah dengan suara yang nyaris berbisik, kayak nggak punya hati. Pria itu diam sebentar. Aku nggak pernah disuruh pakai hati ke medan operasi. Latifah mendecih dalam hati. Ih, dasar beton. Nggak bisa banget diajak ngobrol. Ngeselin. Menarik selimut sebatas leher. Ia memilih diam. Mayor Rizky pun tak berkata lagi. Hanya suara napasnya yang mulai stabil, seperti sedang menghitung detik menuju tidur. Latifah menghela napas dan memunggungi bantal guling. Ia menyentuh perut silikon di balik piyamanya, membujuk diri sendiri. Ayo, Fa, kamu kuat. Kamu pasti bisa ngelewatin ini dengan baik. Di sisi lain bantal guling, Mayor Rizky membuka mata. Tatapannya menembus langit-langit gelap.
Ia mendengar suara lirih itu, tapi memilih diam. Tetap menjadi dinding beton yang tidak akan pernah runtuh. Keesokan harinya, mereka mulai membereskan rumah penyamaran. Meja makan diberi taplak motif bunga. Dapur diisi dengan bumbu dapur dan camilan rumahan. Di dinding ruang tamu, foto kecil hasil cetakan digital ditempel. Rizky and Latifa, 2020. Sersan Mila menyebutnya sebagai foto booster kepercayaan warga. Saat Latifa sedang menyapu halaman depan, seorang ibu muda berkudung biru muncul dari balik pagar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut Latifa cepat, mencoba tersenyum ramah meski kaget. "Saya Bu Rini, istri Pak RT. Baru pindahan ya?" "Iya, Bu." "Oh, nggak apa-apa. Perutnya udah besar ya? Hamil berapa bulan?" Latifa menahan napas sejenak. "Baru masuk 7 bulan, Bu." Berarti sebentar lagi dong. Harusnya kamu udah sering istirahat, jangan kebanyakan gerak." Latifa tersenyum. "Iya, Bu. Ini cuma lagi nyapu aja sebentar." Bu Rini tertawa kecil. "Wah, saya senang sekali soalnya ada ibu muda lagi di sini. Besok ada arisan PKK, harus ikut ya."